ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ọlọ́run ní gba làákàyè lórí yín o. Guru Maharaj ló dá màmá àti bàbá rẹ̀. Now, who is the creator of Guru Maharaj? Guru Maharaj. Pendetanya mu'alaf, gerejanya mu'alaf, jemaatnya pun mu'alaf. Kristen ambyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron, thayyiban mubarakan fi. Apa kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun jua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena Allah masih memberikan nikmat iman Islam. Karena dengan iman Islam itulah yang akan mengantarkan kita ke jannah surganya Allah SWT. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, judul video ini sangat menarik, yaitu pendetanya mu'alaf, gerejanya mu'alaf, jemaatnya pun mu'alaf. Kristen ambyar. Para sobat, kali ini izinkanlah Indonesiana Radio Kang Zen klenang-klenong ke Nigeria, di mana ada kabar gembira yang harus kita sampaikan. Karena jarang sekali saat itu di tahun 2015 ada orang yang masuk Islam di daerah suku Yoruba, Nigeria. Itu dulu para sobat, sebelum pendeta ini masuk Islam. Tapi kini orang-orang Nigeria yang masuk Islam sudah sangat-sangat banyak. Dulu waktu penjajahan dan misionaris-misionaris masih gentayangan di Afrika, utamanya di Nigeria, banyak orang-orang Nigeria yang masuk Kristen. Tapi kini setelah pendeta-pendeta dan pastor banyak yang masuk Islam, maka misionaris-misionaris pelan-pelan minggir, digantikan oleh ustadz-ustadz yang sangat banyak yang sebelumnya adalah para pendeta dan para pastor. Seperti yang kita saksikan pada video kali ini, di mana seorang pria mantan pendeta yang sangat terkenal dari suku Yoruba, Nigeria, namanya Adekuni Afolabi, pendiri dan pemimpin gereja Sarapim di UKT, berhasil memecahkan kutukan di mana suku Yoruba jarang sekali, bahkan hampir tidak ada orang Kristen yang masuk Islam. Nah, para sobat, gara-gara pendeta teladan ini, Adekunle Afolabi, masuk Islam, maka jemaat-jemaatnya pun banyak yang ikut masuk Islam. Bahkan gerejanya pun tak mau kalah, tak sudi lagi untuk beribadah menyembah Tuhan Tri-in-One, dan ujungnya ikut mu'alaf atau masuk Islam. Tadi admin mengatakan bahwa sang pendeta ini adalah pendeta teladan. Afolabi adalah pendeta yang sangat disukai oleh gereja-gereja di seantero Nigeria. Karena apa para sobat? Ya, karena orang inilah, Afolabi inilah yang menyebarkan dan memiliki cabang gereja-gerejanya di seluruh Nigeria. Boleh kita katakan bahwa Afolabi adalah pendeta plus, artinya pendeta yang tidak hanya menangani satu gereja saja, tetapi cabang-cabangnya banyak di seantero Nigeria. Bisa kita katakan pula ini pendeta cerdas. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kisah sang pendeta Afolabi ini hingga masuk Islam? Nah, secara singkat para sobat, sang pendeta ini mengalami mimpi-mimpi
yang akhirnya membawa sang pendeta menuju kebenaran Islam. Mimpi pertama yang dialami oleh pendeta Afolabi adalah melihat jemaat gerejanya sedang duduk di lantai gereja. Beberapa dari mereka menutupi kepala mereka dengan peci. Afolabi juga melihat bahwa orang-orang mencuci tangan dan kaki mereka sebelum memasuki gereja. Ia tahu bahwa ritual itu hanya dilakukan oleh Muslim ketika mau masuk masjid. Apakah dari mimpi-mimpi itu Afolabi langsung masuk Islam? Ternyata belum, para sobat. Sang pendeta hanya berpikiran bahwa mungkin Tuhan ingin memerintahkan semua orang untuk menjaga kebersihan. Belum terbersit sedikit pun bahwa mimpi itu adalah jalan menuju Islam. Sama sekali tak ada pikiran ke sana pada saat itu. Para sobat, pada mimpi yang kedua, sang pendeta Afolabi mengaku melihat perempuan berhijab di gerejanya. Jemaat-jemaat gerejanya di mimpinya itu memakai pakaian muslimah atau berhijab atau menutup kepalanya. Sang pendeta berpikir bahwa inilah perintah Tuhannya agar para jemaatnya memakai hijab di saat ke gereja, dan itu pun dipraktekannya. Dia menyuruh pada suatu hari Ahad agar jemaat-jemaat perempuannya untuk menutup kepalanya dengan hijab, dan sedikitnya ada 10 wanita yang ke gereja memakai penutup kepala atau hijab. Pada mimpi yang kedua ini belum juga menyentakkan hatinya untuk memeluk Islam. Tapi sang pendeta ini ada insting untuk coba mencari tahu seperti apa sih Islam itu, mencari tahu bagaimana ajaran-ajaran Islam itu, dan mencari tahu pula bagaimana umat Islam pada saat ke masjid harus bersuci. Kemudian sang pendeta Afolabi bermimpi untuk ketiga kalinya, di mana dalam mimpinya seseorang datang kepadanya, membangunkan tidurnya, dan kemudian membawanya pada suatu perjalanan di suatu tempat. Sosok misterius dalam mimpinya itu mengajukan pertanyaan, bagaimana engkau meraih kebenaran? Siapa yang kau anggap sebagai kebenaran itu? Afolabi mengaku saat itu hanya terdiam saja. Sosok dalam mimpinya itu kemudian menunjukkan telapak tangannya. Ia melihat bahwa jika telapak tangan kiri itu menunjukkan angka 81 dalam angka Arab, dan di telapak kanan mengguratkan angka 18. Sosok itu menjelaskan bahwa jumlahnya 99, merupakan singkatan dari 99 nama Allah, 99 Asmaul Husna. Sejak saat itulah sang pendeta Afolabi mengaku justru lebih banyak mendatangi masjid daripada gereja yang dipimpinnya, sehingga sang pendeta mengundang seorang imam di pusat kota, seorang ulama di pusat kota untuk berkhotbah di gerejanya. Dan sang imam itu pula yang membimbing sang pendeta terkenal ini, Afolabi, untuk bersyahadat. Masya Allah, luar biasa kisah dari sang pendeta yang masuk Islam, gerejanya pun masuk Islam, dan jemaatnya pun banyak yang masuk Islam.
Para sobat, Afolabi yang kini berganti nama menjadi Alfa Abu Bakar Afolabi sudah sangat banyak mengislamkan orang-orang Nigeria. Kita saksikan para sobat kajian keislaman maupun kekristenan dari sang mantan pendeta cerdas ini. Kita saksikan The Way of Your Lords Today Public Lecture. Sangat aktif para sobat di akun, banyak sekali tema-tema kajian keislaman atau kekristenan. Tema Jesus Mission, A Godly Mission, Today Public Lecture. Kita saksikan banyak sekali tema-tema yang sangat menarik para sobat. Ramadan Lecture seperti inilah bertebaran di akun Facebooknya, contoh-contoh tema-tema kajian yang dilaksanakan oleh mantan pastor cerdas ini. Kenapa admin bilang pastor cerdas atau pendeta cerdas? Ya, karena beliau telah membandingkan agama lamanya dengan Islam, telah mengkaji Bibelnya dengan Islam. Alhamdulillah, sudah sangat banyak orang-orang Nigeria yang bersyahadat melalui beliau ini. Sudah banyak orang-orang Nigeria yang dulunya banyak dikristenkan oleh misionaris Kristen kembali ke ajaran Islam melalui sang mantan pendeta ini. Masya Allah, kita doakan semoga ex pendeta ini sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengembalikan orang-orang Nigeria ke ajaran Islam, menyembah Allah yang satu, menyembah Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sobat, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share Indonesiana Radio. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran hanyalah milik Allah, yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.